Selamat sore semua, saya dengan Karu Unik Francisco, dengan Nurse Karu Unik Francisco. Saya akan memulai handover-nya dengan Katim 1 dengan Pak Ragil dan Bu Ade. Dan ini saya dapat informasi dari pihak keuangan bahwa jasmed kita COVID yang bulan lalu yang dirapel itu sudah turun. Silakan dicek di rekeningnya masing-masing ya. Oke, kita Alhamdulillah. iya. Oke, kita Alhamdulillah. mulai saja dengan Katim 1 dengan Nurse Ragil. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Karu, Pak Unik. Alhamdulillah juga tadi sudah ada arahan tuh, sudah ada buat yang seger-seger, karena ada yang keluar, jadi semangat kerja. Sore ini saya akan membacakan ikhbar untuk pasien yang akan kita tangani. Di sini saya ada empat anak, kemudian ada 2 pasien, saya bagi 1 pasien. Untuk pasien pertama, nama Tuan R, usia 54 tahun dengan diagnosa hipertensi emergensi. Di sini dipegang tangan oleh Nurse Budi dan Nurse B. Untuk situasi, Tuan R nomor register 2090/9, 10 April 1974, tanggal masuk tanggal 20 Juni. Maaf Pak Katim, suaranya kurang keras Pak Katim. Siap. Kemudian DPJP Dr. Yulianto, spesialis dan diagnosa medis hipertensi emergensi. Data subjektif yang timbul, klien mengatakan sakit kepala, klien mengatakan rasa sakit kepala, klien mengatakan masih lemas, klien mengatakan hidungnya sudah tidak keluar darah. Data objektifnya, pasien tampak gelisah, pasien tampak fokus pada diri sendiri, tekanan darah 150/90, suhunya 36,5 Celcius, 88 kali per menit, dan respirasinya 20 kali per menit. Kemudian tanpa hidung sudah tidak dipasang tampon lagi, sudah tidak perdarahan, klien yang tampak bed rest terpasang PTL 20 cc. Untuk terapi amlodipin 1 kali 10 mg, atau 1 kali 5 mg, atau pastatin 1 kali 20 mg, amlodipin 1 kali 5 mg, 3 kali 10 mg, dexamethasone 3 kali 250 mg, tablet 3 kali 5 mg, kemudian pasang tampon bila terjadi perdarahan. Untuk background, dan datang ke rumah sakit tiba-tiba keluar darah dari hidung, kurang putih, warna putih, berwarna merah berat. Selain ada riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu dan tidak rutin minum obat anti hipertensi. Kadang saja kalau terasa tinggi. Kemudian selain ada riwayat kolesterol tinggi, dihubung dengan tekanan darah 210/130. Respirasi 20 kali per menit, saturasi 97%. Saya mengatakan semalam tampon untuk diganti sebanyak 2 kali dan pagi ini diganti 1 kali. Darah yang keluar tinggal sedikit. Saya mengatakan tampon di hidung tidak tepat. Asesmennya, diagnosa yang timbul nyeri akut, kemudian kedua risiko perdarahan, dan intoleransi. Rekomendasi observasi hospital, kaji kembali skala nyeri klien, berdasarkan teknik farmakologi untuk mengurangi nyeri, monitor tanda dan gejala kehilangan, batasi aktif, daerah nakal, kemudian di head up 1 sampai 6 derajat, dan jika ada perdarahan kepala afeksi untuk ventilasi. Menunjukkan untuk melaporkan jika terjadi perdarahan kembali, berikan obat injeksi Vitka 10 mg di jam 24 jam. Ya, obat oral setelah makan sore dan setiap melakukan tindakan prosedur tindakan.
Lanjut dulu untuk pasien kedua, yaitu atas nama Tuan S, usia 46 tahun, dengan diagnosa label antri 1 AP. Untuk perawat pelaksananya Nurse dan bagus. Untuk situasinya tanggal masuk 20 Juni 2021, DPJP sama Dr. Yulianto. Data subjektifnya klaim mengatakan nyeri dada sebelah kiri jalan ke punggung dan lengan sudah berkurang. Skala nyeri 3, terasa terpisah dalam keseluruhan terasa. Klaim bed rest dan keperluan dibantu. Klaim mengatakan masih merasa mual. Klaim mengatakan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Data objektif pasien tampak mengerukkan dahi, pasien tampak gelisah, pasien tampak fokus pada diri sendiri. Tekanan darah 150/70, suhu 36,3 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, pasang input RL 10 tetes per menit, terapi PCR extra 1 kali 2,5 mg, injeksi omeprazol 1 kali 40 mg, amlodipin 1 kali 10 mg, SDN 1 kali 5 mg, atorvastatin 1 kali 20 mg. Background, tanggal 20 Juni, klaim datang ada keluar keringat dingin, sebelumnya tidak ada riwayat. Klaim mengatakan sejak dirawat nyeri dada sudah berkurang. Kemudian klaim mengatakan hari pertama dirawat rasa sakit di dada menjalar ke punggung dan asesmen diagnosa keperawatan nyeri. Yang pertama nyeri akut, yang kedua intoleransi akut. Rekomendasi observasi tanda-tanda vital, kaji kembali skala nyeri lain, berdasarkan teknik relaksasi dalam nyeri, kaji kapan timbul nyeri, aktivitas dan suplemen. Lakukan latihan tentang gerak aktif, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan, bantu pasien untuk menaik dasar dan aktivitas istirahat dan tidur. Baik itu. Ada yang belum saya sampaikan terkait dua pasien, Mas Kumiati dan Bagus, atau Mas Budi dengan SPC? Sudah, Pak. Sudah jelas Ya, sesuai dengan jelas perintah ya. nanti dikerjakan, Pak. Baik, tolong diperhatikan lagi untuk tindakan-tindakannya. Itu saja Pak Karu. Lain-lain nanti menyusul. Oh siap Pak Ragil. Ini pasiennya dokter PPD DJ-nya udah itu ya, udah pada konsul semua ya Pak Ragil, Pak Katim. Udah visit maksudnya? Iya udah visit gitu. Iya. Visit Pak Karu. Setiap pagi dokter. Iya. Nanti untuk safety-nya pasien tiap itu dijaga ya. Untuk safety-nya dan keluarga, kan ini lagi zaman COVID, untuk mengurangi pengunjung dan apa yang jaga ya, yang ngawasin pasiennya, gitu aja Pak Katim. Ya. Oke, prokesnya jangan lupa, dan lanjut ke tim 2 Bu Ade, dipersilakan Nurse Ade. Terima kasih. Terima kasih Pak Katim. Baik, terima kasih Pak Karu, Pak Unit. Saya di sini sebagai Katim 2, ada 2 pasien, yaitu ada pasien yang pertama yang akan dikasih tanggung jawab, yaitu Nurse Panji dengan Nurse Roy. Yang pertama itu pasien Tuan T. Situasinya yaitu dengan rekam medisnya 184728, tanggal lahirnya 12 Agustus 1958, tanggal masuknya 11 Juni 2021. Untuk DPJP-nya itu Dr. Garjito SPBU, diagnosa medisnya BPH post operasi. Data subjektifnya, klien mengatakan nyeri akibat post op mulai berkurang, skala nyeri 3. Pasien mengatakan aktivitasnya masih kurang nyaman karena terpasang kateter dan irigasi dari semenjak selesai operasi. Klien mengatakan sudah mulai nafsu makan.
Klien mengatakan ingin belajar beraktivitas tapi masih takut karena masih terpasang kateter dan infus. Klien menanyakan kapan diperbolehkan pulang. Untuk data objektifnya, klien tampak tenang, klien masih makan habis 1 porsi, klien terlihat jenuh berada di ruang perawatan. Tensinya 130/80 mm air raksa, suhunya 36,2 derajat Celcius, heart rate-nya 84 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit oleh Dr. Garjito, SPBU, spesialis urologi, mendapat terapi infus RL 20 tetes per menit, koamoksiklaf 3 kali 650 mg, asam efenama 3 kali 500 mg, transamin tablet 3 kali 500 mg, spuling atau irigasi kateter dihentikan dan tidak terpasang lagi. Tampak produksi kateter berwarna jernih, pasien terlihat menghabiskan 1 porsi makanan yang diberikan. Klien terpasang kateter nomor 18 cabang 3 dan irigasi sudah 5 hari. Untuk background-nya, telah dilakukan monitor keluaran urin, sudah dilakukan pemantauan irigasi kateter klien yaitu tidak mengalami sumbatan. Telah diedukasi teknik menurunkan nyeri yaitu nyeri berkurang. Untuk asesmennya, pasien ini yaitu diagnosa keberatan yang timbul, resiko infeksi, nyeri akut, gangguan mobilisasi fisik. Untuk observasi rekomendasinya yaitu observasi tanda-tanda vital, observasi status kejernihan urin, bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar termasuk kebutuhan mobilisasi fisik awal, monitor asupan nutrisi klien, lakukan perawatan kateter, jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur. Nah, bagaimana dengan Nes Panji dan Nes Roy? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oh, baik. Insya Allah nanti saya lakukan instruksinya. Oke, baik. Untuk pasien yang kedua akan ditanggungjawabkan kepada Nes Yunita dan Nes Utri ya. Di sini ada pasien atas nama Tuan R. Situasinya yaitu Tuan R, rekam medisnya 20/8950, tanggal lahirnya 11 April 1965, tanggal masuknya tanggal 15 Juni. DPJP-nya itu Dr. Yusi, spesialis bedah saraf, Dr. Agus, SPPD. Diagnosa medis, CKR, pulnus laceratum, DM tipe 2. Untuk diagnosa subjektifnya yaitu klien mengatakan pusing mulai berkurang. Di daerah lutut bekas jatuh masih terasa sedikit perih, skala nyeri 2. Nyeri terus timbul saat lutut ditekuk. Klien mengatakan luka di lutut mulai mengering. Klien mengatakan sudah belajar mengendalikan rasa lapar. Klien mengatakan ngemilnya diganti dengan buah-buahan. Untuk diagnosa data objektifnya itu pasien tampak tenang, tensinya 130/90 mm air raksa, suhu 36 derajat Celcius, heart rate-nya 82 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 97%. Pasien dirawat oleh Dr. Yosi, spesialis bedah saraf, dan Dr. Agus, spesialis penyakit dalam. Mendapat terapi yaitu infus RL 20 tetes kali per menit, Cefixim 2 kali 200 mg, Apidra 3 kali 10 unit SC, Lantus 1 kali 10 unit SC pada malam, Ketoprofen 2 kali 10 mg, Metformin 2 kali 500 mg, Amlodipin 1 kali 10 mg. Ada cek gula darah dan 2 jam PP setiap 2 hari per 2 hari. GCS-nya 15, GDS terakhir yaitu 120 ml DL, 2 jam PP-nya 150. Tampak luka bekas jatuh di daerah lutut dengan lebar 2 cm dan diameter 1 cm. Luka tampak bersih, tidak tampak tanda-tanda infeksi, dan luka mulai tampak mengering, tidak ada darah, tidak ada pus. Klien makan habis 1 porsi. Di langkas klien tersedia buah-buahan. Untuk background-nya telah diedukasi tentang diet DM oleh ahli gizi, telah dilakukan perawatan luka 1 kali sehari, luka tampak bersih dan mulai mengering. Untuk asesmennya,
Diagnosa keperawatan yang timbul yaitu nyeri akut, resiko infeksi. Rekomendasinya observasi tanda-tanda vital, observasi keadaan umum klien, jaga septik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, lakukan perawatan luka 1 kali per hari, monitor diet klien, anjurkan melakukan yang sudah diajarkan oleh ahli gizi. Berikan terapi injeksi Apidra 10 unit jam 18, berikan terapi oral metformin 50 mg. Setelah makan, periksa gula darah puasa 2 jam PP kembali, yaitu setiap per 2 hari. Demikian untuk intervensi untuk Tuan R. Bagaimana dengan Nas Putri dan Nas Yunita? Apakah ada yang perlu didiskusikan? Ya Bu, sudah cukup jelas. Oke, baik. Demikianlah handover dari Katim 2. Saya kembalikan kepada Bapak Karu, Bapak Unik. Saya persilakan. Ya, terima kasih handovernya Bu Katim 2, Bu Ade. Ini untuk mengenai pasien yang pertama itu Tuan T. Ini ditanyakan kembali ya sama dokternya apabila urinnya sudah membaik dan jernih, ditanyakan untuk rencana pulang ya. Kalau ini kan sama melatih romnya nanti gitu. Dan saya akan memberikan kabar kembali bahwa nanti ada pelatihan khusus ya untuk para perawat yang masih PK 2 yang masih perlu pelatihan kembali untuk perawatan lukanya dan segala macam. Itu aja. Baik, Pak. Itu aja Bu Ade. Terima kasih. Sebelum dan kita mulai dinas ini baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, baik. Terima kasih semua. Katim semoga menjaga prokes dan selalu safety perawat, safety pasien. Terima kasih. Selamat